Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat kepada Ibu Santi Kartika Dewi, selaku dosen dari mata kuliah Pemerintahan Desa. Perkenalkan, saya Dwi Priyatna dari kelas 5B dengan NIM 6670220018. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester saya, yang kebetulan yang saya pilih dari judulnya yaitu kegagalan BUMDes Badan Usaha Milik Desa dari Desa Mampun Baru, masalah tata kelola dan partisipasi warga. Dalam presentasi ini, saya akan membahas latar belakang, penyebab kegagalan, dampak yang muncul, serta beberapa solusi perbaikan yang bisa dilakukan di tingkat desa, teman-teman. Nah, di sini Botni Dwi Priyatna dengan NIM 66700018. Saya dari Oke, lanjut kita menuju latar belakang. Kita tahu bahwa sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengatur urusannya sendiri, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satunya bentuknya adalah pembentukan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan memperkuat kemandirian masyarakat. Dengan dukungan dana desa, BUMDes diharapkan bisa mengelola potensi lokal agar uang yang berputar di desa tidak keluar tidak keluar ke kota. Tapi dalam praktiknya banyak BUMDes justru tidak berjalan semestinya. Dari 60.000 BUMDes di Indonesia, hampir sepertiganya tidak aktif. Ini menunjukkan masih ada masalah, masalah yang sangat besar lah dalam tata kelola pemerintah, khususnya BUMDes di tingkat desa ini. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, itu permasalahan umum. Jadi banyak BUMDes di Indonesia gagal karena pengelolaannya tidak profesional dan tidak transparan. Kadang BUMDes hanya dibentuk untuk memenuhi laporan administrasi, bukan karena ada kebutuhan ekonomi yang nyata. Akibatnya kegiatan usaha tidak berjalan, laporan keuangan tidak dibuat, dan masyarakat tidak tahu uangnya digunakan untuk apa. Warga juga seringkali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka tidak merasa memiliki lembaga ini. Hal yang sama juga terjadi di Desa Mampun Baru yang menjadi fokus studi dari presentasi saya. Selanjutnya di sini ada kasus BUMDes Mampun Baru. Oke, lanjut. Kita akan membahas kasus Badan Usaha Milik Desa dari Desa Mampun Baru. Nah, berdasarkan laporan suara utama pada 18 September 2025, BUMDes Desa Mampun Baru mengalami kebangkrutan. Aset dan gedung yang dibangun dari dana desa terbengkalai, pengurus tidak aktif, dan laporan keuangan tidak pernah dipublikasikan. Dana desa yang dipakai tidak jelas kemana arahnya, dan warga tidak pernah diajak rapat atau diberi laporan hasil usaha. Kasus ini menunjukkan bahwa masih lemahnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahan desa atau dari tingkat desa. Padahal dua hal itu dua hal itu seharusnya jadi fondasi utama dalam pengelolaan badan usaha milik desa. Jadi di dalam desa ini, aparat aparatur desanya belum cukup untuk profesional dalam menjalankan tugasnya, khususnya petugas yang ada di BUMDes Desa Mampun Baru. Yang alhasil terjadilah kejadian bangkrut ini karena BUMDesnya tidak dikelola dengan baik dan tidak transparan atau akuntabilitas dari desa tersebut. Oke, lanjut. Slide selanjutnya kita membahas tentang analisis atau faktor penyebabnya. Ada beberapa faktor atau penyebab utama kenapa BUMDes Mampun Baru gagal. Yang pertama, pengurusnya tidak memiliki kemampuan manajerial atau manage dan bisnis yang cukup. Mereka tidak melakukan studi kelayakan atau perhitungan risiko sebelum membuka usaha. Mereka tidak mempertimbangkan apapun, apa aja nih yang akan mereka lakukan dan apa aja nih yang akan terjadi ke depannya.
maupun positif atau negatif. Mereka tidak cukup mampu untuk mempertimbangkan sebelum melaksanakan BUMDes tersebut. Ibaratnya kayak modal nekat lah. Kedua, transparansi keuangan sangat lemah. Tidak ada laporan publik atau audit yang terbuka. Ketiga, partisipasi warga minim. Semua keputusan diambil sepihak oleh kepala desa dan aparatnya atau petugas badan usaha milik desa tersebut. Jadi permasalahannya atau permasalahan utamanya bukan pada kurangnya dana, tapi pada lemahnya tata kelola dan pengawasan. Seperti judul yang saya buat yaitu tata kelola dan minimnya partisipasi warga. Kita lanjut ke slide berikutnya yaitu analisis secara kritis eh, tentang kejadian di BUMDes Mampun Baru ini. Kalau kita lihat lebih dalam, kegagalan BUMDes Mampun Baru sebenarnya menggambarkan masalah demokrasi di tingkat desa. Kepala desa memegang kekuasaan yang terlalu besar, sementara warga pasif dan takut bersuara karena budaya sungkan terhadap pejabat. Itu sering terjadi di tingkat desa, di tingkat terbawah itu sangat-sangat terjadi mungkin eh, karena mungkin di tingkat desa tuh banyak sekali warga-warga yang apatis dan tidak tidak apa ya ibaratnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada di lapangannya gitu. Kemudian akibatnya BUMDes ini tidak dikelola secara kolektif atau bareng-bareng gitu, tapi cenderung menjadi proyek individual lah atau para elit di desa lah, seperti aparat-aparat dan jawara-jawara yang ada di desa tersebut. Makanya kenapa itu warga males untuk ikut campur dan ikut nimbrung. Padahal semangat awal pembentukan BUMDes ini adalah partisipasi atau kemandirian warga. Tapi setelah dijalankan banyak kepentingan-kepentingan yang ikut campur di dalamnya. Jadi ini menunjukkan bahwa uang desa tidak akan bermanfaat kalau tidak dikelola secara dua hal tadi, transparan dan partisipatif. Nah, dengan kejadian tersebut, dampaknya akan seperti apa nih untuk sosial ekonominya yang ada di desa tersebut? Dampak kegagalan BUMDes Mampun Baru ini cukup besar, cukup signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi, aset desa menjadi terbengkalai dan potensi usaha lokal tidak berkembang. Secara sosial, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintahan desa, gotong royong, dan semangat kebersamaan menurun karena warga merasa tidak dilibatkan. Generasi muda pun mulai apatis terhadap program desa karena menganggap semua kegiatan hanya formalitas belaka. Jadi, untuk alhasil pemuda-pemuda ini yang seharusnya harapan desa untuk keberlanjutan selanjutnya, tapi karena kejadian tersebut, jadi malas lah pemuda-pemuda tersebut juga. Jadi rekomendasi yang akan saya berikan untuk perbaikannya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini. Yang pertama, tingkatkan transparansi keuangan dengan laporan terbuka kepada masyarakat. Kedua, aktifkan kembali MUSDes, musyawarah desa, agar warga bisa ikut menguasai dan mengevaluasi program tersebut. Ketiga, lakukan pelatihan bagi pengurus badan usaha milik desa agar lebih profesional dalam mengelola usaha. Keempat, dorong partisipasi warga dengan menjadikan mereka mitra aktif atau mereka menjadi aktor di dalamnya, bukan hanya pengawas atau penonton belaka. Dan yang terakhir, tetapkan audit rutin agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Dengan cara ini, BUMDes bisa berjalan sesuai tujuannya. Jadi itu rekomendasi perbaikannya. Kemudian, pembelajaran dan refleksi untuk desa tersebut. Kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa pembangunan desa tidak hanya soal dana, tapi soal kejujuran dan kepercayaan. Desa akan maju kalau dikelola secara terbuka dan melibatkan masyarakat di setiap tahapnya. BUMDes seharusnya menjadi ruang belajar bersama bagi warga untuk membangun ekonomi kolektif. Bareng-bareng nih kita. Jadi, yang perlu diperkuatkan bukan hanya lembaganya, tapi juga nilai-nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial di dalam desa Mampun Baru tersebut. Itu pembelajaran atau refleksi juga untuk aparatur desa tersebut gitu. Kemudian, slide selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya ambil untuk presentasi ini. Sebagai penutup, kasus BUMDes Mampun Baru menunjukkan bahwa pembangunan tanpa partisipasi adalah pembangunan yang rapuh. Dana desa yang besar tidak menjamin kemajuan jika pengelolaannya tertutup dan tidak akuntabel. Karena itu, pemerintahan desa harus benar-benar mandiri dan sejahtera dan bisa dipercaya oleh warganya sendiri. Jadi di sini pemerintahan desanya harus evaluasi dan harus bisa
masyarakat atau warga sekitar ikut sertakan untuk BUMDes ini. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya, Dwi Pratna, selaku presenter. Pamit undur diri, mohon maaf jika ada kata-kata atau ucapan yang kurang mengenakan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kayu. Thank you, everyone. Thank you, Bu Santi Kartika Dewi. Saya Dwi Pratna, pamit undur diri. Terima kasih. Coba.